Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, ya, semoga kondisi kita dalam hari ini baik semuanya dalam kondisi sehat semua ya, sehingga bisa menyimak penjelasan terkait dengan eh, sejarah anggrek ya. Jadi untuk pertemuan kali ini ya, ini sebagai awal ya dari perkuliahan orkidologi ini, saya akan menjelaskan terkait dengan eh, apa itu cerita ya atau sejarah ya yang eh, menjelaskan ya bagaimana sisi pada zaman dulu anggrek itu bagaimana ya. Seperti itu sebagai gambaran awal dari perkuliahan eh, kali ini ya. Nah, eh, judulnya History of Orchid ya. Di sini saya ambil dari sebuah karya tulis berupa mungkin semacam rangkuman ya, semacam rangkuman yang ditulis oleh eh, Susan Orlean kalau tidak salah ya. Nanti bisa dicek di referensi yang saya bagikan ya. Dan untuk pengampu di sini ada saya sendiri. Nah, kemudian sebentar saya ya, ada Bu Edia dan juga ada Bu Indah ya. Baik, yang pertama ya, yang ingin saya jelaskan terkait dengan sejarah eh, anggrek atau saya informasikan dulu ya apa yang ada di PPT kali ini yang ada di slide. Yang pertama kita akan cerita terkait eh, sejarah anggrek secara umum, kemudian cerita-cerita di masa lalu ya, dan juga bagaimana kondisi pada saat abad 19 ya, di mana di situ semua orang sangat menyukai yang namanya anggrek ya. Kemudian yang nomor 4 adalah anggrek-anggrek yang saat ini menjadi komersil ya di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia. Dan yang kelima adalah anggrek vanila ya. Sehingga nanti dengan dua kali pertemuan ya insya Allah kita akan memahami ya kelima materi ini. Ya. Baik, yang pertama saya akan jelaskan ya terkait dengan sejarah anggrek. Ya, jadi kita bisa lihat di gambar yang kiri dulu ya. Di gambar yang kiri kita bisa melihat bahwasanya eh, di gambar atas ini adalah gambar lebah. Ya, kalau di sini disebutkan bee ya. Lebah atau di sini disebutkan worker stingless bee. Artinya lebah itu tidak punya sengat ya. Lebah yang tidak menyengat ya seperti itu. Nah, ini lebah ini ya, lebah ini itu sudah punah sebenarnya, sudah punah ya. Lebah ini sudah punah ya, dan ditemukan di Dominika ya, Republik Dominika. Makanya nama dari lebah ini ditulis di sini Problebeia dominica ya, karena ditemukan di Republik Dominika Amerika Latin ya, seperti itu. Nah, setelah diteliti dengan menggunakan estimasi karbon, maka lebah ini ya, lebah ini hidup sekitar 15 sampai 20 juta tahun lalu. Makanya sekarang tidak ada, lebah ini tidak ada ya, sudah punah ya. Tapi fosilnya itu kan ditemukan pada saat itu tahun 2005 ya, fosilnya itu terperangkap dalam resin atau apa ya, ya semacam lateks bening yang dikeluarkan oleh tumbuhan ya, seperti itu. Dan ini saya selipkan juga di sini ya. Saya selipkan di sini. Ini link dari full artikelnya yang cerita terkait gambar ini ya, itu ada di jurnal Nature tahun 2007 ya. 2 tahun setelah penemuan fosil ini ya. Nanti bisa diklik, akan banyak informasi yang didapatkan ya, seperti itu. Nah, yang menarik ya, yang menarik dari lebah atau penemuan fosil lebah ini adalah adanya kumpulan polen atau polinia yang terikut terawetkan ya bersama dengan tubuh lebah tersebut. Nah, ini kan sangat menarik ya. Nah, setelah dicek apa? Setelah dicek ternyata ini polennya anggrek ya. Sehingga kalau kita tahu seperti ini, artinya apa? Tahun itu pun ya sudah ada anggrek yang diserbukan atau yang sudah dikunjungi oleh si
lebah ini ya. Karena kan pada umumnya tumbuhan itu polinasinya kan dibantu serangga, dibantu burung, dibantu kelelawar atau hewan-hewan lainnya. Ya, seperti itu. Nah, kemudian dilanjutkanlah yang namanya riset ya. Terkait dengan apa? Terkait polen ini ya. Kalau tadi terkait lebahnya, sekarang terkait polen yang di bawah kan gitu ya. Nah, setelah dicek, ini gambar polen di bawah mikroskop seperti itu ya. Polinarium, ya, polennya bagaimana, polen anggrek yang ada di sini ya, secara apa namanya, kalau di magnification atau diperbesar di bawah mikroskop seperti ini ya. Dan berdasarkan hasil penelitian, maka ternyata apa? Ternyata anggrek ini ya, itu diyakini bernama Meliorchis caribea. Ya, Meliorchis caribea. Nah, setelah ditelusuri ternyata apa? Eh, genus anggrek ini, ya, genus anggrek ini itu sebenarnya di banyak ini penelitian yang lain ya, penelitian yang lain itu juga meyakini ya dan menduga lah ya, menduga dan meyakini bahwasanya anggrek ini sudah ada pada 100 sampai 120 juta tahun yang lalu ya, jauh lebih tua daripada apa namanya lebah ini ya seperti itu ya. Dan keduanya memang sudah tidak ada ya, keduanya sudah punah, tapi ini menunjukkan bahwa apa? Bahwa anggrek itu memang termasuk yang ini ya, maksud saya termasuk langka dan sudah ada sejak zaman-zaman dulu ya. Kalau kita ingat ya, dinosaurus itu kan punah sekitar 6 juta tahun lalu. Artinya apa? Mungkin ya, mungkin pada saat itu anggrek sudah ada. Ya, jadi ini gambarannya ya bahwa mulai zaman dulu pun anggrek itu sudah ada. Makanya tidak salah kalau kita mengkaji anggrek itu karena apa? Anggrek ini memiliki background sejarah yang banyak. Kemudian saat ini juga masih menjadi apa namanya eh, menjadi favorit ya di mana-mana dijadikan semacam sebagai tanaman hias ya di stasiun di bandara itu kan kita selalu ya mendapati yang namanya anggrek bulan yang biasa kita lihat ya seperti itu. Oke, jadi ini gambaran sejarah dan informasi lengkapnya terkait dengan ini. Nah, bisa dicek di link ini ya seperti itu. Ya, saya jelaskan sekilas saja, lengkapnya ada di link. Tapi paling tidak untuk semua penempuh orchid ini paling tidak paham nama lebahnya apa, ya. Kemudian estimasi tahunnya kapan, kemudian ininya apa namanya, nama anggreknya apa, dan estimasi tahun berapa saja, ya seperti itu. Oke, itu cukup saya kira. Nah, yang kanan kita lihat di sini ya. Nah, ini juga menarik juga ya. Yang kanan kita lihat ya bahwa ya pada awal penemuan, nah, ini cerita juga cerita lama ya. Eh, awal sekali ya, awal sekali anggrek itu atau awal sekali ditemukan lah seperti itu ya. Awal sekali ditemukan ya anggrek itu adalah anggrek terestrial ya. Jadi bukan anggrek epifit yang setiap hari kita temui, setiap hari kita lihat di nursery bukan ya. Jadi awal mula penemuan anggrek itu di apa di anggrek terestrial, makanya di sini saya tulis wild terrestrial orchid ya. Jadi anggrek alam ya atau liar saja ya. Kemudian eh, istilah. Nah, sekarang orchid itu sebenarnya istilah apa sih? Atau ada asal usul istilahnya itu apa? Yang di sini disebutkan bahwa dari sumber itu apa? Asal mula kata orchid itu adalah orchis. Nah, orchis ini apa? Orchis ini adalah istilah Yunani kuno ya, yang artinya adalah testikel ya. Ya, kita akan paham ya testikel itu apa ya. Nah, ini kita lihat di sini ya. Kita lihat yang saya lingkari itu kan testikel di sini ya. Dua testis atau pasangan testis kan seperti itu ya. Makanya sebenarnya istilah orchid itu ya asal mulanya orchis gitu ya. Yang artinya testikel. Kenapa? Karena bentuknya seperti testis. Jadi sederhana ya cara menamai sesuatu di zaman dahulu ya. Nah, ini anggrek terestrial dan kita paham di sini bahwa ya anggrek itu tidak selalu epifit dan bahkan anggrek pada awal mula penemuan itu anggrek itu memiliki tuber atau punya umbi seperti itu, seperti kentan, seperti atau umbi-umbi lainnya ya. Jadi dari sini
bisa membuka wawasan kita ya. Jangan sampai berpikir anggrek itu hanya EPV, tidak ya. Buktinya apa? Nah, ada anggrek yang memiliki tuber atau umbi ya, dan ini bisa dimakan ya seperti itu. Makanya di perkuliahan nanti akan ada pemanfaatan anggrek untuk ornamen, mungkin sudah umum ya. Makanya yang dikaji mungkin untuk kesehatan, untuk makanan. Nah, yang makanan inilah yang sangat bersinggungan dengan yang anggrek terestrial berumbi ya seperti itu. Oke. Nah, kemudian ya di sini saya jelaskan juga ya bahwa eh, pada awal mula penemuan juga ditemukan dua spesies orchid yang disebut dengan Satyrion in England. Ya. Jadi ini di Eropa ya ceritanya ya di Eropa. Nah, sebenarnya Satyrion itu apa ya? Nah, Satyrion ini sebenarnya semacam eh, mitos ya. Maksudnya asal mula kata Satyrion ini adalah berasal dari eh, terminologi Yunani kuno ya. Yunani kuno yang berasal dari kata satir. Jadi ini ya, the name ya, derive from mythical satir. Jadi satir ini semacam makhluk ya, makhluk mistis ya, makhluk mistis yang itu pada saat zaman Yunani kuno lah seperti itu ya. Yang di sini disebutkan memiliki apa? Lustful behavior. Jadi lustful behavior ini kalau kita terjemahkan ya dalam bahasa Indonesia adalah bahwa ini memiliki eh, apa ya perilaku atau penampakan lah ya penampakan yang selalu dalam kondisi libido. Jadi satir ini selalu bergairah kondisinya ya seperti itu. Nah, penampakannya nanti bisa di browsing juga di internet. Penampakannya ini adalah setengah manusia, setengah kambing atau setengah kuda ya. Jadi wajah, tangan, kemudian sampai badan ya setengah badan ke atas itu seperti manusia tapi ada tanduknya ya kemudian bagian ke bawah itu mirip kuda ataupun mirip kambing ya jadi kakinya itu kukunya kayak kambing atau kuda ya seperti itu ya nah ini seperti itu nah kemudian cerita yang lain ya cerita yang lain itu kan gini ya jadi zaman dulu itu kan eh, semuanya kan sangat sederhana ya. Jadi ketika mereka melihat, oh ini orchis, ini mirip testikel, jadi mereka langsung ingin ingin mengecek atau menerjemahkan ya mungkin ya, menerjemahkan seperti itu bahwa, nah kalau seperti ini kan penampakan organ reproduksi kan seperti itu. Maka mungkin sifatnya seperti ada hubungannya dengan organ tersebut. Makanya di sini disebutkan ya, secara histori ya orchis atau eh, anggrek ya di genus orchis ini itu eh, disebutkan bahwa di sini ada efek aprodisiak. Jadi efek aprodisiak kenapa? Ya karena penampakannya seperti itu. Ya seperti itu ya. Jadi eh, eh, ini kepercayaan ya berbasis keyakinan karena kan dulu tidak ada laboratorium seperti sekarang ya seperti itu. Oke. Nah, kemudian secara historis ini juga bagaimana mereka memanfaatkan itu ya. Mereka ya bisa memanfaatkan ini bisa dalam bentuk langsung dimakan atau bisa dalam bentuk dipowderkan dulu, dikeringkan dulu ya seperti itu. Nah, mungkin saya jelaskan dulu juga ya bahwa di sini istilah afrodisiak ini kan asalnya juga berasal dari istilah Yunani kuno ya. Yunani kuno yang berasal dari dewa cinta ya, namanya Afrodit ya. Jadi mungkin itu sebagai gambaran atau pengetahuan tambahannya ya seperti itu. Oke, nah saya jelaskan lagi berikutnya ya. Ini masih lanjut di cerita ya, masih lanjut di eh, apa sejarah ya. Kita lihat mulai gambar yang paling kiri ya. Nah, gambar yang paling kiri ini disebutkan di sini adalah ilustrasi dari Dioscorides ya. Siapa itu Dioscorides? Ini adalah eh, ahli pengobatan ya. Ahli pengobatan atau kalau zaman dulu itu sebutannya istilahnya adalah semacam tabib gitu ya. Orang yang pandai mengobati, orang yang pandai memberikan solusi ketika ada orang sakit ya.
dan seterusnya. Ketika ada orang butuh saran terkait kesehatan, ya seperti itu ya. Jadi tabib ini sangat-sangat dibutuhkan pada zaman dahulu karena belum ada bidan, belum ada dokter ya, belum ada obat modern seperti sekarang ya. Dan ini ya itu sudah ada bukunya ya. Jadi ini di abad ke-13 ya. Pada abad ke-13 sudah ada buku yang terkait dengan eh, ilmu pengobatan. Yang di sini judulnya adalah The Materia Medica. Ya. Dan isi dari buku ini ya, itu adalah kumpulan-kumpulan tanaman obat, ya, termasuk bagaimana meraciknya, bagaimana menggunakannya, ya, dan seterusnya. Dan di sini juga ada beberapa spesies anggrek, ya, ya, yang masuk di dalam pembahasan ya pengobatan oleh Dioscorides ini. Oke, ya. Jadi eh, apakah abad ke-13 sudah ada kertas? Ya, kalaupun toh tidak ada kertas, ya mungkin mereka pakai yang namanya daun lontar. Ya, seperti itu. Jadi daun itu kan pada zaman Nabi kan juga pakai daun-daun eh, apa? Atau kalau mungkin ada kertas yang sudah ditulis di kertas. Ya, seperti itu. Nah, kemudian yang lain bisa kita lihat di sini gambar 4 ya. Jadi gambar 4 ini adalah Orchis italica. Ya. Jadi sama ya kayak tadi saya sebutkan. Genus Orchis itu memang yang eh, pada awal-awal sekali ditemukan itu genus Orchis. Jadi semuanya membahas terkait apa? Anggrek terestrial gitu ya. Nah, ketika kita melihat di sini Orchis italica, ya penampakan bunganya seperti ini ya. Kemudian mereka atau anggrek ini juga punya tuber atau punya umbi ya. Nah, kemudian bunganya kalau kita perbesar itu seperti ini. Ya, makanya di sini kita bisa melihat ya bahwa kan mirip seperti eh, orang laki-laki ya mirip mirip laki-laki yang pakai topi ya matanya kelihatan juga ya. Dan di situ kelihatan ada organnya di sini ya. Makanya di sini disebut istilah apa? Naked and orchid. Nah, bagaimana dengan medicinal properties-nya? Nah, seperti itu. Jadi ketika ada sesuatu yang apa, menyerupai organ yang ada di manusia, mereka langsung bertanya, apakah ada fungsi medisinal pada organ tersebut? Ya, seperti itu ya. Nah, ini akan ada penjelasannya di slide berikutnya ya. Makanya ini saya tulis masih tanda tanya di sini. Tapi kita bergeser dulu di gambar 5. Ya, ini menarik juga ya. Yang kita bahas orchis tadi ya. Jadi pemanfaatan tuber anggrek atau umbi anggrek. Nah, di sini disebutkan ya. Di sini disebutkan bahwa apa? Orchis use as salub. Salub itu bukan salep ya, bukan salep. Ya mungkin beberapa orang mengatakan atau mengeja sebagai salep, tapi bukan salep obat ya, tapi salub sebagai medisin dalam artian di sini minuman ya, minuman untuk apa? Untuk eh, mengatasi yang namanya sakit kepala ya di Turki. Jadi ini gambar ilustrasi yang menampakkan pada saat kondisi di Turki ya. Nah, namun demikian tidak hanya Turki saja dari informasi di buku tersebut itu tidak hanya Turki tapi Timur Tengah, India, kemudian ini sangat populer ya minuman tersebut ya. Kan kita kalau pusing kadang-kadang juga minum kopi juga ya. Tapi faktanya ya di sana itu salub ini lebih populer daripada kopi ya. Kenapa? Karena ternyata ternyata lebih murah ya. Lebih murah daripada minuman lain lah seperti itu ya. Makanya ya apa namanya sangat populer di sana ya. Nah, kemudian bagaimana penyajiannya? Penyajian salub ini ya powder itu nanti dicampur dengan susu ya. Jadi ada powder, ada susu. Sehingga ketika disajikan dengan panas atau dengan hangat, maka ini akan sangat nikmat ya mungkin rasanya seperti itu. Oke. Dan yang keenam, figur 6 ini adalah Phalaenopsis deliciosa. Tidak saya jelaskan di sini ya. Nanti bisa dicek di artikel link ini karena kita publish ini tahun 2020 ya. Terkait bagaimana fungsi obatnya bisa dicek di artikel ini ya. Seperti itu. Oke, nah berikutnya. Nah ini yang menarik ya. Ini menariknya bagaimana? Jadi gini ya untuk penjelasan terkait ini ya. Eh,
Ini ada dua anggrek yang dicek. Ya, balik lagi tadi penjelasannya apa? Penjelasannya adalah tadi anggrek umbi tadi, umbi dari dua anggrek ya. Ada Eulobia nuda sama Orchis latifolia. Ingat tadi yang kita jelaskan Orchis apa? Italica ya. Ini berasal dari Italia ya. Eh, dan sebenarnya berbeda juga sih sebenarnya dengan Orchis latifolia, tapi mungkin pada saat itu peneliti menemukan ini yang sama-sama satu genus ya. Kemudian ada Eulopianuda. Eulopianuda ini juga seperti ini gambarnya ya. Nah ini ya, Eulopianida banyak orang istilahnya itu memberikan semacam nama atau semacam sebutan bahwa ini romantically enabling. Jadi mungkin merasa romantis atau bagaimana kalau ketemu dengan anggrek ini atau apalah namanya ya. Yang itu mereka akhirnya memutuskan bagaimana kalau kita coba pada mencit kan seperti itu. Jadi dua spesies ini dicobakan Eulobia nuda sama Orchis. Walaupun Orchisnya bukan Italica, latifolia. Ya, nama-nama satu genus ini kan mungkin mirip lah hasilnya ya seperti itu. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya gini ya. Akhirnya ya bisa kita cek di sini. Ya, di sini kan ada A, ada B. Jadi caranya ya ada mencit, ada mencit jantan dan betina disiapkan ya. Kemudian ada kontrol juga ya, ada kontrol juga ya. Nah, kemudian kita cek ya, maksudnya bagaimana perlakuannya? Perlakuannya adalah mereka kalau yang kontrol ini ya kontrol ini mereka hanya diberi minum air putih atau aquades atau air tawar lah seperti itu ya, air keran ya seperti itu. Tapi ya yang di sini ada tulisan EN dan OL artinya apa? Minumannya itu berasal dari serbuk yang dilarutkan ya, kemudian diberikan minum pada mencit jantan terutama ya, pada mencit jantan ya. Nah, ini bisa kita lihat ya. Jadi ini penjelasannya bagaimana? Minuman itu diberikan ya, minuman itu diberikan selama 15 menit ya. Diberikan, maaf bukan selama 15 menit ya. Minumannya itu ya diberikan seperti minuman biasa yang diminum setiap saat ya. Tapi data ini diambil ya setelah 15 menit minum itu ya seperti itu ya. Apa yang terjadi kalau kita bandingkan dengan kontrol ya, kalau kita bandingkan dengan kontrol maka semuanya tingkat mounting itu seperti ini ya. Mungkin kalau eh, saya tidak paham ini istilah yang di bahasa Indonesia maksudnya eh, mengajak pasangan lah seperti itu, mounting ya, mounting mengejar pasangan, mendekati dan seterusnya ya itu seperti ini ya. Nah itu ketika dibandingkan dengan kontrol itu jauh lebih tinggi, jauh lebih besar ya seperti itu ya. 15 menit setelah eh, diberi minum itu. Coba kita cek yang biru ini ya, yang biru ini 15 menit. Sehingga kalau dibandingkan kontrol, yang minum larutan EN, Eulobianuda itu ya mungkin ada tambahan sekitar berapa persen ya, mungkin 10% atau berapa ya. Tapi ketika kita lihat Orchis latifolia, maka berapa persen ini? Mungkin 3 kali lipat ya. Mountingnya yang terjadi pada mencit itu tadi ya seperti itu ya. Nah, kemudian yang merah itu bagaimana? Nah, setelah 15 menit mereka dipisahkan antara betina dan jantan ya. Kemudian mereka setelah dipisahkan sekitar hampir 1 jam ya, hampir 1 jam ya. Kemudian mereka dicek lagi, ya, dicek lagi apakah akan terjadi mounting lagi ya, yang merah ini ya. Ternyata masih mounting lagi ya, dan tetap, artinya tetap itu yang minum larutan anggrek Eulobia nuda dan Orchis latifolia itu hampir dikatakan setengah sampai 2 kali lipat ya tingkat mountingnya. Artinya apa di sini? Artinya memang mereka memiliki rasa ya, memiliki efek setelah minum itu ada peningkatan ya di mencit ini ada peningkatan semacam peningkatan libido ya seperti itu. Jadi ini kan terbukti ya dari tadi yang hanya mengira-ngira oh ternyata apa ada medicinal properties. Jawabannya sekarang ada ya seperti itu. Nah, tidak hanya itu saja ya, kita cek bagaimana terkait dengan organ-organ yang berkaitan dengan reproduksi. Kita cek di sini ada beberapa hal ya. Nah, kontrol yang biru kita bisa cek ya. Yang biru itu kontrol yang hanya minum Aquades.
Kemudian yang merah itu minum Eulobianuda dan yang hijau itu minum Orchis latifolia. Nah, di sini sangat kelihatan bahwa yang pertama apa? Tes-tes itu ukurannya atau beratnya lebih tinggi ya daripada kontrol. Ya. Dan yang tertinggi dari semuanya ini adalah Orchis latifolia ya seperti itu. Ya. Jadi eh, baik Eulobianuda ataupun Orchis latifolia itu punya efek atau berkontribusi terhadap peningkatan berat ya. Dari apa? Dari organ reproduksi ya. Dan tidak hanya organ reproduksi, ternyata apa? Kandungan spermanya pun juga meningkat ya, seperti itu. Dan ini sangat berhubungan ya dengan data yang di awal tadi ya, seperti itu. Nah, ED, epididymis, kemudian VD, vas difference, kemudian seminal vesicle ya, dan seterusnya ya itu eh, apa namanya memiliki kontribusi atau berkembang lebih berat ya ya otomatis kalau lebih berat mungkin ukurannya juga sedikit lebih besar daripada yang kontrol ya seperti itu ya. Nah kemudian yang lain ini hanya sekedar pengecekan ya apakah mereka itu berkontribusi terkait dengan kolesterol ataupun testosteron konten ya. Kemudian kita bisa cek di sini ya bahwa untuk kolesterol dan testosteron itu tidak begitu apa namanya? Untuk testosteron itu sedikit mengalami kenaikan yang merah ini, yang garis merah ini ya. Kemudian yang kolesterol itu menurun. Berarti mungkin ini cocok juga bagi mereka yang apa ingin ya menurunkan kolesterol ya. Mungkin ya seperti itu ya. Dan yang lain protein dan hemoglobin ini juga data tambahan saja ya. Tapi data yang paling penting itu sebenarnya yang atas ini. Ya. Bahwa ada kontribusi ya terhadap organ reproduksi dan juga terkait dengan senyawa dalam hal ini sperma atau sperma yang dihasilkan ya seperti itu. Oke, mungkin itu ya. Jadi ini hasil ya dari apa medicinal property of salub ya seperti itu. Oke, nah ini kita cek sekarang ya terkait dengan anggrek-anggrek yang sangat populer ya, sangat populer di mulai abad 19 ya. Kita bisa jelaskan beberapa di sini ya. Mungkin sekilas-sekilas saja penjelasannya ya, karena eh, apa namanya kita tidak mungkinlah menjelaskan satu persatu ya sampai detail tidak ya seperti itu. Hanya saya ini tambah informasi-informasi. Nah, Eh, tadi sudah saya jelaskan, Eulobianoda sudah saya jelaskan berkaitan dengan gambar yang tadi ya. Makanya di sini ada istilah atau semacam julukan yaitu romantically enabling. Nanti bisa diproses sendiri lah kenapa kok muncul istilah seperti itu. Nah, yang kedua Satyrium erectum, ya namanya Satyrium ini pastilah anggrek terestrial ya. Nah, ini endemik Afrika Selatan ya. Dan ketika ada istilah Satyrium, ada erectum, mungkin juga ada medicinal properties-nya ya berkaitan dengan nama tadi. Satir tadi sudah saya jelaskan, erectum juga berkaitan dengan istilah-istilah organ reproduksi kan seperti itu ya. Dan ini endemik di Afrika Selatan ya. Bisa dicek nanti apakah sudah menyebar di Indonesia atau belum ya. Kemudian yang ketiga ya, yang ketiga itu adalah apa ini Jumelia fragrans ya. Nah, ketika kita ketemu istilah dengan fragrans, maka kita bisa menebak sebenarnya ya bahwa di sini mengeluarkan aroma kan gitu ya. Fragran itu kan aroma kan seperti itu ya. Nah, ini ya, ini native to Mauritius. Jadi native itu adanya di Mauritius. Mauritius itu lokasi negaranya di dekat Madagaskar. Jadi nanti bisa dicek di peta ya, di peta dunia nanti bisa dicek ya. Nah, kemudian ini epifit ya. Jadi kalau yang tadi kita bahas terestrial, yang ini epifit ya, dan ini yaitu ada fungsi-fungsi medisinalnya, sudah ada laporannya. Yang pertama yaitu bisa membantu pencernaan. Jadi kalau ada masalah pencernaan bisa mencoba lah ya, apa namanya menggunakan ini ya. Kemudian eh, aromanya bagaimana? Aromanya itu aroma harum daunnya ya.
Jadi daun dan bunga itu sama-sama memiliki aroma harum. Bagaimana caranya? Kalau direbus, uapnya itu menjadi harum. Jadi ya mungkin kalau kita bisa analogkan, kalau mau parfum alami ruangan, ya inilah bisa merebus yang namanya Camellia fragrans. Tapi masalahnya kan adanya di Mauritius kan ya. Makanya bisa dicek nanti apakah di Indonesia sudah ada. Ya. Yang berikutnya, Neovinetia falcata, ya ini golongan Vanda ya. Nah, ini unik juga ya. Dan ini sekarang eh, terakhir saya cek ya, mungkin tahun lalu ya, tahun lalu atau 2 tahun yang lalu itu saya cek ini posisi di IUCN itu sudah vulnerable. Jadi mulai mau sedikit masuk ke endanger kayaknya ini. Makanya perlu juga kita cek apakah di sini apa namanya sudah langka atau tidak ya. Nah, ini adanya atau originnya itu di daerah Jepang, Cina, Korea ya. Jepang, Cina, Korea dan ini juga harum ya. Harum juga. Cuman harumnya itu beda dengan yang tadi. Maksud saya harumnya itu unik juga karena harumnya ini aroma yang keluar ya. Jadi bunganya itu mengeluarkan aroma ya, aroma yang keluar itu aromanya mirip dengan vanila kalau dan tambah aroma jeruk. Ya, bagaimana bisa membayangkan enggak ya? Kita kan kalau vanila kan sudah sering ya. Bagaimana aroma vanila ditambahkan jeruk. Ya, jadi ada aroma jeruknya, ada aroma vanilanya. Ya itulah yang dimiliki oleh eh, Vanda Valkata ini ya seperti itu. Di slide berikutnya akan ada informasi ya terkait dengan efek aroma terhadap polinator. Nah, kita bisa lihat habis ini. Nah, kemudian yang sini itu Cattleya lodicasi dan juga Cattleya labiata. Ya, mungkin saya lewati aja. Saya ingin fokus di sini ya. Saya ingin fokus di nomor 4 ini karena menarik ini datanya. Nah, ya. Bisa kita lihat di sini ya. Jadi di gambar atau tabel ini ya, itu kita bisa lihat ya floral visitor capture by interval photography to flower of Navenia valgata. Jadi ini penelitian sederhana ya. Barangkali bisa ditiru juga ya sebenarnya ya. Ini sederhana, hanya modal kamera. Jadi kamera itu didiamkan di situ hanya untuk memfoto apa visitor. Visitor itu maksudnya serangga-serangga yang mampir ya. Serangga-serangga yang mampir ke bunga ini ya seperti itu. Nah, kemudian kita bisa cek di sini ya. Karena tadi seperti di awal slide tadi bahwa ya eh, serangga apapun ya itu biasanya kalau nempel ke polen itu polennya ngikut ya seperti itu. Jadi kita bisa cek ya dan semuanya lah ya. Dari semuanya di sini kita bisa cek ya. Ada beberapa apa eh, jenis ya serangga ya yang sudah teridentifikasi mengunjungi bunga ini. Ya, mengunjungi bunga ini. Ya, ini bisa kita lihat waktunya jam berapa. Bahkan ada yang oh, malam hari ya. Bisa kita lihat di sini 23.54 hampir jam 12 malam. Jam yang pagi juga ada jam 9 ya. Golongan Hymenoptera ya. Kemudian yang lain jam apa? 10 ada juga ya. Nah, di samping itu semua kita lihat ya, yang paling penting apa sih sebenarnya? Yang paling penting itu adalah serangga yang ditempeli oleh polinia. Kita bisa cek di sini. Ya, kita bisa cek. Ada yang mana di sini yang polinianya nempel ada dua. Ya, Teretranesus, golongan Ordo Lepidoptera, ya, polinianya nempel. Kemudian ada Teretra japonica juga dari Ordo Lepidoptera. Sehingga kesimpulannya bagaimana? Kesimpulannya adalah bahwa ya yang membantu penyerbukan ya atau polinasi dari anggrek N. valcata atau Vanda valcata ini adalah golongan Ordo Lepidoptera. Meskipun sekali visit, polennya nempel. Kan seperti itu toh kesimpulannya ya. Nah, kemudian yang lain, walaupun visitnya kita bisa cek di sini, mulai dari jam 1 sampai jam 2 ternyata tidak ada polinnya yang nempel. Ya, walaupun kameranya fotonya berkali-kali, kemudian 2 kali, kemudian ini apalagi kameranya eh, sangat banyak berkunjung saja. Ya, berkunjung itu kan belum berarti nempel ya.
Berkunjung itu mungkin maksudnya belum berarti nempel ke bagian organ reproduksinya. Ya, seperti itu. Bagian polen atau polinnya aja ya. Jadi ini kesimpulannya seperti itu ya. Jadi nanti kalau ada pertanyaan ya, eh, sebutkan dua spesies yang membantu penyerbukan Vanda valcata, ya jawabannya adalah T. nesus sama T. japonica. Ya, seperti itu. Oke. Nah, kita lanjutkan dulu ya, jenis-jenis anggrek yang sangat populer di abad 19 ya. Kita ada Cattleya prince Diana. Nah, ini menarik. Maksudnya menarik itu bagaimana ya? Ini bukan anggrek alam atau bukan anggrek spesies. Jadi ini adalah anggrek hasil persilangan. Makanya namanya kan bukan seperti ini ya, tidak ada miringnya seperti ini karena ini Cattleya Princess Diana seperti itu ya. Nah, kenapa saya tulis di sini? Ini adalah produk hibrid. Dan yang kedua ini high class. Maksudnya high class itu terkait harga ya. Karena apa? Pada abad 19 itu memang luar biasa ya, banyak yang sangat menyukai anggrek, makanya istilah orchid mania itu ya mulai tahun itu gitu ya. Karena ya kita bisa lihat di situ. Tadi pagi juga saya sempat ngecek ya, sempat ngecek di apa di e-commerce, sepertinya belum ada di Indonesia ini kata Princess Diana. Karena ini sangat mahal ya harganya ya, sangat mahal dan ini sudah ada sejak tahun 1940-an, jadi sudah lama. Cuman harganya mahal karena apa namanya? eh saya cek ini di e-commerce dua tahun lalu kayaknya saya ngeceknya itu kalau dirupiahkan itu puluhan juta ya ini harganya ya. Mungkin ya sampai 20-an juta ya anggrek ini ya. Karena kelasnya sudah beda ya, bukan kelas seperti masyarakat umum. Ini kelas apa? Royal. Kelas royal itu kelas atas elit lah seperti itu ya. Ya, golongannya sultan mungkin seperti itu ya. Jadi eh, mungkin ini yang menjadi apa? Menjadi apa namanya? Memunculkan nama Presdayanya itu karena mungkin bisa jadi penyilangannya sulit atau bagaimana ya kan pasti ada background di situ. Nah, yang berikutnya Sobralia makranta ya. Ini origin Meksiko ya, penampakannya bisa dilihat seperti ini ya. Yang berikutnya ada eh, Cycnosis pentadactylon, ini origin dari Peru dan Brasil, Amerika Latin juga ya, Meksiko, Amerika Latin. Dan yang menarik juga adalah Phalaenopsis lobii ya. Ini beda, ini adalah Himalaya dan Indochina. Nah, Indochina itu negara mana? Sekarang tidak ada ya. Sekarang tidak ada Indochina. Indochina itu adalah dulu ya, dulu itu gabungan negara Thailand, Kamboja, Myanmar, Vietnam ya jadi satu dulu ya, yang namanya Indochina itu. Sekarang kan sudah menjadi negara-negara tersebut. Oke, nah eh, mungkin ini penjelasan terakhir yang bisa saya sampaikan ya terkait dengan eh, History of Orchid Part 1 ini ya. Nah, ini menarik ya. Kalau sekarang kita bisa cek di apa namanya, kita bisa melihat di kehidupan sehari-hari, mungkin di nursery juga ya bahwa eh, banyak orang yang menuju ke hutan itu mencari anggrek, mencari tanaman hias, kemudian dibawa pulang, kemudian mungkin kalau mereka pembudidaya dibudidayakan dulu, kemudian dijual ya seperti itu ya. Nah, kalau zaman dulu ya Orchid Hunter itu ya seperti Albert Millikan ini ya, ini gambarnya ya. Itu orang-orang kaya ya. Jadi orang-orang kaya yang istilahnya itu mau kemana aja bisa, mau ke hutan mana aja untuk mencari anggrek itu sangat bisa ya. Makanya mereka kaya dulu ya sebelum ini ya, sebelum mencari anggrek ya karena anggrek itu sangat sangat berharga ya, pada saat itu. Nah, karena di hutan manapun dia bisa pergi, maksudnya bisa nyampe. Nah, ini di foto ini yang namanya Albert Millikan ini bisa kita cek fotonya di sini. Itu pada saat ini foto diambil dari hutan di Kolombia, ya Amerika Latin. Ya, jadi Amerika Latin itu mungkin menjadi tujuan waktu itu ya, karena tropis itu kan memang lebih variatif ya, terkait dengan biodiversitasnya. Ya, Brazil, Kalimantan atau Borneo itu kan sangat banyak ya, biodiversitasnya seperti itu. Nah, kemudian ya
Ini adalah contoh alatnya ini. Yang kiri ini ya, yang kiri namanya Thanatophore ya. Thanatophore ini fungsinya apa? Untuk fumigate orchid. Ya, jadi gini, ya ketika kita punya greenhouse ya zaman dulu mungkin belum ada listrik, belum ada apa ya. Dan kita ingin memperbanyak anggrek dalam suatu ruangan ya, dalam suatu ruangan greenhouse sederhana mungkin ya, atau greenhouse yang berasal dari kayu-kayuan semuanya ya. Nah, itu ya cara menghilangkan atau cara mengusir serangga pengganggu. Ya, hama kan tentu saja ada ya. Cara mengusir hama pengganggu adalah dengan menggunakan tanah tubur ini. Ini mesinnya seperti ini ya. Isinya apa di sini? Isinya adalah jus atau cairan tembakau. Jadi cairan tembakau di sini apa namanya? Diuapkan lah istilahnya. Diuapkan. Kemudian uapnya itu bisa mengusir serangga-serangga seperti golongannya apit, golongannya laba-laba, trip dan lain sebagainya. Ya, jadi caranya seperti itu untuk apa namanya menghalau ya atau eh, menghilangkan menghilangkan hama-hama yang berpotensi mengganggu apa anggrek yang sedang dibudidayakan di suatu ruangan. Ya, seperti itu. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Jadi penjelasan berikutnya ini akan disampaikan oleh eh, pengampu berikutnya. Dalam hal ini Bu Edia ataupun Bu Indah ya untuk materi-materi berikutnya. Ya, baik. Saya Iri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.